misalkan. Kalau ditambah itu ya 8. 8 ya bulan Agustus. 8 itu kita teringat dengan jumlah para khulafaur rasyidun ditambah ulama madhab yang 4. Jadi 4 khulafa penerus perjuangan baginda Rasulullah SAW dan 4 madhab fikih yang terbesar termasyhur dalam pemahaman kita umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hari ini 17 Agustus 2021 adalah momentum memperingati proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 76 tahun yang silam, yang dibacakan oleh sang proklamator Bapak Soekarno, Presiden Republik Indonesia pertama, atas nama bangsa Indonesia. Ada angka 7 yang muncul bahwa kemerdekaan ini di tanggal 17. Kemudian tahun dari di mana perang Badar itu juga terjadi pada 17 Ramadan, bertepatan pada tahun 17 bulan 17 tanggal 17 Agustus tahun 1945 bersamaan dengan 17 Ramadan. Harinya pun hari Jumat. Maka bagi kita warga masyarakat Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo khususnya dan umat Islam serta bangsa Indonesia umumnya, setidaknya ada 7 hal yang perlu kita renungkan bersama. Yang pertama adalah 76 kemerdekaan ini amanat titipan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita rawat. Kita harus memperbaiki niat memperingati hari ulang tahun kemerdekaan NKRI yang kita cintai. Jangan sampai ada nilai-nilai yang mencoreng perjuangan para syuhada, ulama, pahlawan yang telah berkorban jiwa raga, menumpahkan darah, berkorban segala apa yang dia miliki. Ada pengkhianatan besar dalam diri seseorang yang tidak pandai mensyukuri nikmat kemerdekaan ini dengan cara-cara yang benar. Maka selain kita mengadakan upacara bendera, para santri bersama keluarga besar Pondok Pesantren di Masjid Jami Ibrahim ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah kemerdekaan 76 tahun. Semoga senantiasa terawat, terjaga dengan baik, aman, sentosa, dan kita dijadikan orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi kemerdekaan ini dengan ibadah dan amal-amal kebaikan lainnya. Yang kedua, mempelajari dengan baik sejarah agar kita tidak salah memahaminya. Dipilihnya hari kemerdekaan bukanlah sebuah kebetulan, tapi ada rancangan, ada musyawarah, urun rembuk, minta petunjuk pada para ulama, habaib, sehingga dicetuskan tanggal 17 Agustus 1945, tepat 17 Ramadan, hari Jumat. Kita umat Islam memahami bahwa hari Jumat adalah afdalul ayyam, sayyidul ayyam, yaumul jum'ah,
Kemudian angka yang dipilih pun memiliki kesesuaian-kesesuaian untuk kita jadikan tafaul bil khair. 17 misalkan ya. Kalau ditambah itu ya 8. 8 ya bulan Agustus. 8 itu kita teringat dengan jumlah para khulafaur rasyidun ditambah ulama madhab yang 4. Jadi 4 khulafa penerus perjuangan baginda Rasulullah SAW dan 4 madhab fikih yang terbesar termasyhur dalam pemahaman kita umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. 45 jika dijumlah menjadi 9, 1945. Subhanallah. Ini juga kalau kita ingat angka 9 huruf dari ejaan Indonesia I, kemudian N, D, O, N, E, S, I, A, 9. Ada kesesuaian angka dengan nama Indonesia. Dan 9 itu mengingatkan kita pada tokoh 9 wali yang terkenal di Pulau Jawa yang menyebarkan agama Islam. Auliaut Tis'ah, wali 9. Kemudian yang ketiga, para santri tidak boleh lepas dari nilai-nilai patriotisme, kebangsaan, semangat membela tanah air. Yang kita bela bukan hal yang bersifat materi semata, tapi ada nilai spiritual di dalamnya, bahwa negeri ini adalah sajadah tempat kita beribadah. Negeri ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang kita harapkan semoga bisa meniru seperti Madinah baginda Nabi Muhammad SAW, hingga pada saatnya nanti negeri ini menjadi gemah haripah loh jinawi, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bukankah kita bisa menjalankan syariat Islam dengan baik, beribadah dengan baik, jika kondisi negara sangat kondusif, stabilitas nasional aman, terkendali? Kita tidak bisa membayangkan bagaimana negeri ini jika terjadi konflik, perang saudara, penjajahan, kacau, dan berbagai hal lain, pertumpahan darah, sebagaimana yang kita alami masa-masa pandemi saat ini. Banyak hal yang terbatasi ya, kegiatan-kegiatan keagamaan, aktivitas pengajian secara terbuka, umum, sangat terbatas. Ini baru hal bersifat pandemik. Bagaimana jika ada konflik, peperangan? Oleh karena itu, nikmat kemerdekaan harus kita syukuri, harus kita jaga. Jangan menjadi bagian dari yang merusak keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia ini, agar kemerdekaan terus kita kawal dengan baik dan benar. Kita hanya bisa melihat bagaimana prihatin, sedih, kita berdoa. Saudara-saudara kita, ada satu negara yang hanya memiliki 7 kabilah, 7 suku, tapi tidak bisa bersatu, tidak bisa hidup rukun, perang, saling tembak-menembak. Sementara kita 714 suku bangsa yang ada di sini, berbagai agama yang ada di sini, majmuk ya, bisa hidup dalam konsep Bhinneka Tunggal Ika. Alhamdulillah, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, inilah saatnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara santri mengisi kemerdekaan dengan menimba ilmu, tafaqquh fiddin, sehingga kelak pada saatnya nanti kalian, anak-anakku para santri, menyebarkan ilmu yang manfaat ini, pengalaman di pesantren, pulang ke masyarakat, membangun negeri ya, merawat bangsa ini, menyebarluaskan nilai-nilai ajaran agama yang kita yakini, yang kita cintai ini, agar tentunya
cahaya Islam, cahaya kebenaran terus tersebar di negeri ini. Amin ya rabbal alamin. Bukan suatu kebetulan santri dan negara, santri dan bangsa Indonesia tidak akan pernah ada 17 Agustus 45 jika tidak ada 10 November. Itu sejarah. Dan tidak akan ada hari pahlawan, hari pahlawan 10 November ya. Perjuangan merebut kemerdekaan, mempertahankannya, mengusir penjajah di agresi yang kedua itu, sekutu Belanda dan sekutunya, Inggris dan beberapa pasukan yang lain. Tidak mungkin 10 November itu terjadi kecuali berkah dari 22 Oktober, resolusi jihad Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari atas permohonan petunjuk, minta petunjuk Bung Karno kepada Kiai Hasyim Asy'ari bagaimana hukumnya mempertahankan negara, tidak karena membela agama. Dengan cerdas Kiai Hasyim Asy'ari memberikan fatwa resolusi jihad, dan ini kemudian amanah resolusi jihad diemban, dilaksanakan oleh seluruh santri-santri Kiai Hasyim Asy'ari termasuk Hadratus Syekh Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin beserta pasukan palopornya ikut berjuang dengan semangat resolusi jihad 10 November, ikut andil bertempur di Surabaya bersama arek-arek Surabaya. Apa yang menjadi semangat mereka? Selain semangat hidup atau mati, ada satu pekikan kalimat yang agung, yakni takbir, Allahu Akbar. Itu yang kemudian menjadi penyemangat untuk mempertahankan kemerdekaan ini. Maka jangan pernah melupakan sejarah. Kemudian yang kelima, para santri harus sungguh-sungguh terus belajar, semangat dan memerdekakan dirinya. Merdeka, kalau dulu para pendahulu kita, pejuang kemerdekaan, berjuang memerdekakan bangsa ini dari penjajah, maka kita hari ini memerdekakan diri kita dari hawa nafsu ammarah bisu, memerdekakan diri kita dari sifat-sifat buruk, akhlak yang tidak baik, memerdekakan diri kita dari malas, memerdekakan diri kita dari bodoh, agar kita benar-benar merdeka menjadi orang yang baik dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang keenam, jangan pernah melupakan perjuangan ulama dan syuhada yang senantiasa terus memperhatikan kita dari alam barzahnya. Beliau berjasa memberikan anugerah kemerdekaan ini, maka nikmat kemerdekaan salah satunya adalah wasilah beliau kepada kita. Sebagaimana kita lahir ke dunia berkat jasa kedua orang tua, maka kita hidup di negeri ini berkat jasa para ulama, syuhada, salihin, para pahlawan bangsa yang gugur berjuang memerdekakan Indonesia, mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setidaknya kita tawasul kepada beliau semua. Maka yang ketujuh, terakhir, marilah kita doa, kita haturkan tawasul Fatihah kepada para ulama syuhada, khususnya para masyayikh kita, Kiai Syamsul Arifin, Kiai As'ad Syamsul Arifin, Kiai Fawaid As'ad, dan para masyayikh Sukorejo, dan para leluhur kita, orang tua kita, alladzina sabaquna bil iman, yang telah mendahulu kita, serta para syuhada, pejuang yang telah gugur mempertahankan negeri ini. Ala hadin niyah wa likulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i al-awliya wa syuhada was salihin. Al-Fatihah.